kita akan buka sesi Q&A, saya jawab. Mungkin Mas Yusuf yang online sudah ada yang bertanya kan? Halo Bapak. Halo, bagaimana Mas Yusuf? Situasi aman terkendali di sana? Aman Bapak, cuma nanti saat nyampean materi video narasumber tidak bisa nampak, hanya slide saja ya. Oh ya, itu memang sudah dibilang Pak. Maklum kita sama Pak. Jadi kita mulai dari offline dulu ya Mas. Nanti habis itu sambil Mas Yusuf inventaris pertanyaan dari teman-teman online, kita mulai yang offline dulu. Yang offline kita buka satu sesi 3 pertanyaan, silakan. Satu, yang lain, 2 lagi. Tadi yang baju merah depannya nanya checklist tuh tadi. Mas siapa dia dari ASEAN juga? Nah ini ada dari disampaikan oleh Pak Awit tuh. Ada di materi di dalam Excel, jadi tinggal copy aja. Oke, lagi ada lagi selain Mas yang kacamata itu ada lagi yang mau bertanya dari offline. Oke, silakan Mas. Mbak, Askar tolong kasih mikrofonnya. Oh sudah ya. Tolong sebut nama dan asalnya Mas ya. Terima kasih, nama saya Santo. Kalau asal dari mana dulu juga? Saya praktisi sih. Sekarang ada kasus Pak. Kebetulan saya dilibatkan dalam perencanaan sebuah rumah sakit dan lokasinya di Balikpapan. Itu permintaan ownernya. Begitu DD-nya selesai, mau langsung tender Pak. Ini salah satu dari kasus sakti-sakti itu. PBG belum keluar udah dibangun. Jadi ini udah proses penyelesaian DD dan yang pasti PBG-nya nggak tahu diurus apa enggak, karena udah mau disiapkan untuk tender. Kebetulan bangunannya 12 lantai, luasnya 39.000. Dan itu lahan parkir yang sekarang dia perintah dari anak buah ya, mau tidak mau permintaannya harus dibangun di situ karena udah nggak ada lahan lagi. Nah, berkaitan dengan kita masuk lagi langsung aja ke SLF nanti. Karena kalau PBG kan urusan TPA nanti ya, pasti TPA-nya pusing Pak. Kenapa? Karena jarak antar bangunannya udah nggak kena. Kalau itu hitungan intensitas, perkiraan saya juga nggak masuk. Karena ownernya harus 12 lantai mintanya, dan itu kita nggak bisa menolak banyak Pak, karena harus kerja. Tetapi standar keselamatan sudah menjadi pertimbangan kita semua, akses untuk tangga kebakaran, koridor, kemudian selain transportasi vertikalnya juga peraturan untuk penyandang disabilitas. Ya, pertimbangan-pertimbangan untuk gedungnya sendiri kita masukkan. Cuman terhadap mau ngomongin KRK dan sebagainya, saya yakin nggak masuk Pak. Nanti kalau udah dibangun kira-kira, terus kalau kita diminta juga terlibat untuk SLF-nya, saya butuh saran Pak, karena pasti akan ditolak kemana-mana. Nah, kira-kira itu saja saya butuh saran dari Pak untuk masalah ini. Ada absen lain. Sesi keempat ada Pak. Oke, silakan Pak Wis, sesi. Ya, kebetulan ini satu pertanyaan sekaligus PR bagi kita semua. Karena ini terus terang saya juga sering menangani SLF rumah sakit. Ya. SLF rumah sakit itu pertama kali di Bogor, kemudian di Bandung, di Pontianak, dan di beberapa kota yang lain. Itu walaupun SLF ulang, ya, SLF untuk kedua kalinya, itu masih juga salah. Ya. Jadi soal tangga kebakaran, termasuk saya yakin ada salah satu rumah sakit yang di Manado pun juga ada yang memenuhi syarat tangga kebakarannya. Ya. Jadi ada regulasi yang lebih baru lagi Pak rumah sakit itu, yaitu PP nomor 47 ya. PP 47 itu tentang rumah sakitan ya. Kemudian ada lagi Permen
Kes nomor 40 tahun 2022. Ya. Itu harus kita ikuti karena di dalamnya itu ada Permenkes sebelumnya yang sudah direvisi. Jadi desain gedung itu yang pertama harus taat terhadap KKPR. Itu kalau misalnya tidak sesuai dengan zonasi tata ruang, ya mesti ditolak secara sistem, Pak. Jadi kalau misalnya di DKI ya sudah punya, oh ini meletakkan rumah sakit di zonasi ini belum ada kejelasan, itu akan ditolak oleh sistem, gitu. Ya, itu KKPR-nya. Kemudian KRK-nya, nah KRK-nya ini masih sering bisa dinego. Ya. Jadi jarak bangunan yang 4 meter itu kadang-kadang ya tidak terpenuhi lah. Seperti yang kami alami juga meng-SLF rumah sakit yang sudah jadi di Bandung itu banyak sekali begitu. Tetapi juga pengalaman kami memotong bangunan yang melanggar sepadan juga kami pernah alami. Saya tidak berani menyebutkan rumah sakitnya karena nanti itu menjadi presiden buruk bagi kelompok grup rumah sakit ini. Jadi saran saya ya itu harus diikuti, Pak, ya ketentuan itu. Terus baca lagi di dalam PP 47 tahun 2021 tentang rumah sakitan. Kemudian ada Permenkes nomor 40 tahun 2022 itu persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit. Ya. Jadi itu ketentuan-ketentuan itu lebih detail. Apalagi perbedaan PP yang sebelumnya dengan PP sekarang ini gini. Kalau PP sebelumnya itu urutan siklus pelayanan rumah sakit itu berdasarkan layanan administrasi. Tetapi sekarang itu zonasinya itu berdasarkan risiko tingkat penularan. Jadi kalau misalnya COVID seperti kemarin itu rekomendasinya menuju ke zonasi penyakit menular. Jadi tidak boleh antri di zonasi umum. Kemudian zonasi berikutnya yang zonasi gawat darurat. Nah, gawat darurat ini biasanya diperkenankan melanggar sepadan. Jadi biasanya di depan. Itu akhirnya daerah memenuhi permintaan itu. Nah, kemudian yang lebih penting tadi adalah zonasi penyakit menular atau ruang-ruang penyakit yang memang satu ya. Ada ruang isolasi tekanan negatif, ada ruang operasi tekanan positif, ada ruangan yang harus tingkat kekeringannya itu tinggi untuk penyimpanan obat, dan ada juga rumah sakit yang harus dicek radiasinya nanti. Karena teknologi sekarang ini banyak rumah sakit yang harus untuk cek ini dengan apa istilahnya kedokteran nuklir itu kan harus dicek kebocorannya. Jadi itu salah satunya sudah disiapkan. Dan kemudian juga di Unsat itu tadi malam saya juga sudah ketemu sama salah satu orang ahli untuk ngecek itu. Jadi saran saya ya, Pak, harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Ya. Sejauh mungkin aturan-aturan ini kan banyak yang belum siap. Biasanya KRK-nya belum siap. Kemudian di dalam proses pembangunan itu juga kadang-kadang juga mendadak. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wid. Selanjutnya kita serahkan ke teman-teman yang di online ini. Monggo Mas Yusuf. Oke, siap ya. Baik Pak Dwi Hadi dari Balikpapan, silakan. Ya, diberikan dulu Pak. Ya. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan nama saya Julian Dukla. Saya selaku konsultan untuk di SLF Balikpapan. Di sini kami mengenai Balikpapan. Pengalaman saya di Balikpapan ini banyak dari segi peraturan baru untuk SLF dan PBG ini untuk bangunan rumah tinggal, khususnya bangunan rumah tinggal masih sangat awam untuk owner-owner kami atau klien-klien kami yang mempunyai rumah
tiga untuk SRF maupun PBG, banyak yang masih keberatan untuk peraturan-peraturan tersebut. Tetapi di sini kami selaku konsultan tetap memberikan penyuluhan dan memberikan informasi. Tetapi banyak ganjalan-ganjalan dari kami mengenai tentang kondisi KRK yang memang peraturan dari daerah masing-masing. Ada beberapa contoh kayak misalnya KRK untuk batas parsil untuk rumah tinggal yang ada batasannya sampai 4 sampai 2 meter, sedangkan lahan-lahan yang untuk ada di Kota Balikpapan sendiri tidak terlalu banyak yang besar maupun yang kecil, karena mereka sebagai saya perencana ada juga yang mengeluh bahwa lahan saya cuma 100 meter persegi tapi kebetulan yang 4 meter dengan persebatasan 4 meter itu sangat betul-betul bagi pemilik bangunan merasa kurang ideal untuk batas persennya. Yang pertama itu, yang kedua di dalam KRK ada KGH untuk kontestan hijaunya, daerah hijaunya. Untuk di sini pertanyaan saya, apabila bangunan itu SRF sudah terjadi dan batas KGH tidak bisa terpenuhi dengan 20% atau 30%, apabila misalnya batasan KDH-nya itu hanya pakarasan saja, apakah itu tidak masuk ke konsesi? Tidak masuk. Tetapi di sini saya memberikan solusi apakah bisa dengan memakai jenis material seperti grass block yang bersifat untuk penyerapan dan penghijauan. Itu jadi pertanyaan dari Pak masalah batas fosil dan KDH untuk di rumah tiga. Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi ya Bapak ya, ada Pak Yohanes ya. Terima kasih Pak Dwi. Kita langsung ke Pak Yohanes. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Dengar suara saya Pak? Jelas Bapak. Ya, perkenalkan Pak, saya dari Abdi Gorontalo. Apa kabar Pak Wijanto? Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak itu Iya, Pak. di usia ini Pak kameranya. Saya Ganteng ya Pak. Ganteng ya Pak. Saya nggak pernah kebagian. Udah video call. Iya begini Pak, mau izin. Kemarin sempat juga diskusi lama dengan Pak Wijanto di Gorontalo. Lalu ada beberapa perkembangan juga terkait PBG SRF ini Pak. Nah mungkin yang perlu ditekankan lagi atau diperhatikan lagi mungkin oleh Pak itu ketika kita mau menegakkan aturan teknis ini Pak, mungkin sebagai TPA ataupun sebagai asisten itu tetapi menetap di birokrasi gitu. Nah itu ada nggak sih pidana ketika aturan teknis itu tidak diperhatikan oleh teman-teman birokrasi gitu. Nah apakah nanti juga itu bisa terjadi ketika TPA itu mendapatkan intervensi dari dinas, misalnya dia diminta untuk segera merekomendasikan suatu bangunan yang sudah terbangun tapi PBB-nya belum ada. Nah itu beberapa kasus kemarin di Gorontalo itu sempat terjadi bahwa satu bangunan berdiri tapi tidak mengindahkan aturan KRK gitu, sepadanya tidak dipenuhi, dan beberapa bangunan di sebelahnya itu sudah melakukan komplain. Nah komplainnya mereka sudah akan menyewa pengacara. Nah itu apakah kasus-kasus seperti itu nanti yang terkena itu adalah TPA-nya ketika mereka merekomendasikan, atau si arsitek atau dari dinasnya juga bisa kena terkait pidana? Lalu yang berikutnya terkait lisensi Pak, lisensi ini kan di Gorontalo sudah ada ya, sudah terbit produknya, dan kita di IAI Gorontalo itu sudah akan menerapkan ini untuk PBB-nya semua. Nah ketika itu diterapkan berarti itu akan diterapkan di semua luasan bangunan Pak, bukan hanya di 72 meter persegi atas, tapi sampai ke bawah. Kalau tidak salah itu sudah harus diterapkan arsitek lisensi.
Nah, masalahnya kita bingung menjelaskan ke birokrasi lagi bahwa visi itu tidak muncul di PP 16. Dan ini menjadi kesusahan kami untuk berjuang di daerah. Nah, mungkin saran juga terakhir Pak, saran dari kami itu kalau boleh, mungkin melalui Pakti ya, itu bisa bekerja sama dengan DC kami ataupun kita prosedur yang terkait peningkatan kapasitas untuk melakukan pendalaman mengenai PBG dan SLF ini Pak. Nanti bisa dibagi di beberapa batch, misalnya batch untuk birokrasinya atau untuk TPA-nya dengan PBG tersendiri ataupun nanti dengan praktisinya. Artinya supaya persepsi di tiap daerah dan di tiap unsur ini sama sekarang ini berbeda-beda semua. Nah itu mungkin beberapa pertanyaan dan saran Pak mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan, satu dari Balikpapan dengan kita Bakti ya. Yang satunya lagi Pak Erik ini rekan Ketua Bakti Gorontalo. Sebulan yang lalu saya ke sana. Jadi banyak sekali permintaan SLF itu sehingga kami di kepengurusan nasional itu bingung untuk memenuhi acara pelatihan. Termasuk di Manado ini, kenapa di Indonesia Timur ini jauh gitu. Dan Banten sama Riau itu sudah minta duluan, ya. Jadi belum terpenuhi. Nah kemudian di Jawa Timur karena Ketua Bakti ini Surabaya ini malah sudah lebih duluan dibanding dengan Jakarta atau Jawa Barat. Gitu. Nah, kalau yang di Balikpapan Pak, memang kita sadari informasi dari Kepala Dinas yang membidangi PBG maupun SLF itu juga ceritanya numpuk juga PBG itu. Ya, numpuknya untuk memenuhi persyaratan untuk dikonsultasikan itu banyak yang belum terpenuhi. Gitu. Kemudian yang kedua, SLF pun juga begitu cukup banyak dan masih bisa kebingungan. Jadi saya berikan informasi bahwa SLF gedung existing, artinya SLF existing itu menunya menu aspek keselamatan saja. Apa sih aspek keselamatan itu? Yang pertama keselamatan struktur, baik struktur atas maupun struktur bawah. Kedua proteksi kebakaran. Ketiga, listrik dan penangkal listrik. Jadi untuk gedung existing itu titik beratnya keempat. Tetapi kalau misalnya fungsi khusus, misalnya rumah sakit misalnya, itu ada ditambah beberapa ketentuan yang menyangkut soal ruangan. Jangan sampai ruangan nanti itu menularkan ke orang lain sehingga orang lain sakit dan pada akhirnya meninggal. Jadi ruangan-ruangan isolasi itu dicek juga. Jadi itu merupakan aspek keselamatan yang keempat. Ya. Ketiga tadi kan listrik dan penangkal petir, kedua itu ini, dan yang keempat itu ruangan fungsi khusus. Kemudian kenapa juga harus ada SLF untuk pertalite, mini pertalite, kemudian gudang LPG. Nah itu memang sesuatu yang bahaya. Jadi aspek keselamatan itu menyimpan barang-barang yang berbahaya itu masuk kategori itu. Jadi kira-kira begitu. Kalau misalnya ada yang mau belum jelas, silakan mohon ditambah rekan dari Balikpapan tadi. Kemudian saya sambil juga melanjutkan pertanyaan Pak Erik. Ya. Memang beberapa ketentuan yang ada itu tidak bisa diimplementasikan di daerah. Karena regulasi itu sebetulnya regulasi itu banyak regulasi yang lama, tetapi karena dulunya itu seringkali dilanggar. Jadi sama seperti kalimatnya kan begini. Oh dulu gambar IMB itu kan hanya denah tanpa potongan, gitu. Umumnya dulu denah tanpa potongan itu sudah jadi IMB ya selesai lah. Sekarang tidak bisa, harus lengkap dulu, karena mau tidak mau orang MP juga akan ngecek. Sehingga kalau kami meng-SLF gedung existing yang sudah lama, itu gambar MP itu biasanya sudah hilang atau tidak ada.
Nah, sesudah kita telusuri, ya zaman dulu itu memang gambar IMB untuk ME itu jarang ada, apalagi jauh dari ibu kota. Ya. Jika ini menjadi kesulitan kita. Nah, Pak Erik tadi menanyakan soal penegakan aturannya, Pak. Ya. Penegakan aturannya ini ya tergantung di daerah, ya. Karena masing-masing daerah itu beberapa ketentuan itu suka ditolerir. Alasannya apa? Ya jangannya gitu. Rumah sakitnya pemerintah saja juga seringkali melanggar aturan kan. Bahkan yang taat dengan rumah sakit SLF itu rumah sakit swasta. Nah di dalam PP 47 tahun 2021 tentang rumah sakitan itu memang harus ada SLF. Nah, balik lagi ke yang Pak Erik tadi soal pengalaman kita di sana, ya pengalaman di Gorontalo itu meng-SLF PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, gitu. Tapi sifatnya cadangan. Nah di sana pun juga kita itu di dalam SLF itu kan ruang lingkupnya itu kan jelas di dalam PP 16, tetapi daerah minta itu sampai ke AMDAL, ya. Karena dia menimbulkan dampak lingkungan, baik kebisingan dan beberapa dampak yang lain. Itu Pak Erik sama rekan dari Balikpapan, ada yang mau diperjelas lagi? Mungkin untuk Balikpapan ini akan kami prioritaskan juga, karena ada permintaan juga bahwa karena tingginya investasi di Balikpapan, PPU Penajam Pasir Utara sama UKAR itu cukup besar, sehingga ini PBG SLF ini akan kita lakukan juga di sana. Itu cukup Pak rekan dari Balikpapan maupun Pak Erik Gorontalo. Mas Yusuf, mungkin teman-teman yang juga offline sudah cukup jelas, clear. Kalau sudah Bapak. Sudah ya. Kalau kurang jelas tadi bisa langsung ini kok Japri ya komunikasi langsung dengan Pak Wid dan juga Pak Jimmy serta narasumber lain. Sangat terbuka untuk komunikasi bila ada hal-hal yang masih dianggap kurang jelas oleh para peserta pelatihan ini. Demikian. Saya pikir kalau sudah ada lagi yang ingin bertanya, kita akan tutup sesi 3 ini, dan kami ucapkan terima kasih buat Pak Wid untuk presentasinya dan materinya. Tolong pastikan sudah dapat semua. Kalau dulu ini terhubung ke panitia, soft copy dari materi-materi yang sudah diberikan sampai 3 pembicara sampai saat ini. Oke, terima kasih Pak Wid dan juga teman-teman sekalian. Kita akhiri sesi 3 ini, dan selanjutnya sesi keempat akan dipandu atau dimoderasi oleh Bapak Tecinhok, Sekretaris Jenderal PAPTI, Dewan Pembina PAPTI, bersama dengan narasumber berikutnya Pak Pierre Komen. Monggo Mbak Esi, silakan.